Daripada gabut, yuk cari tempat yang adem dan sejuk. Lagi-lagi tribunsolo.com ngadem lagi untuk mencari udara dingin. Setelah dari Deles Indah Klaten, kali ini kami berkunjung ke Candi Cetho Karanganyar. Candi Cetho ini terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Intip pengalaman kami selama berkunjung ke Candi Cetho. Yuk. Candi Cetho adalah candi bercorak Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu. Tepatnya berada di Dusun Cetho, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Karena di lereng gunung, gak heran di sini udaranya dingin banget, bahkan sering berkabut. For your information ya, candi ini dibangun sekitar tahun 1452 hingga 1470 pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V Kerajaan Majapahit. Alasan dibangunnya candi ini awalnya karena ditujukan sebagai tempat pelaksanaan ritual tolak bala atau ruwatan. Hal ini terlihat dari tulisan aksara Jawa kuno yang terukir di reliefnya. Namun hingga kini, Candi Cetho berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu juga tempat wisata. Wisatawan Candi Cetho pun kebanyakan berasal dari Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Menurut pejabat desa setempat yakni Kades Gumeng Suryanto mengatakan, Candi Cetho ini menjadi wisata religi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Suryanto mengatakan wisatawan domestik yang paling banyak ke Candi Cetho adalah wisatawan dari Bali. Candi Cetho itu peninggalan sejarah Majapahit, Mas. Peninggalan sejarah Majapahit yang sekarang notabene untuk wisata, baik wisata religi atau wisatawan mancanegara juga banyak. Yang paling banyak dari Bali, karena orang Bali mengakui bahwa Candi Cetho itu peninggalan leluhur mereka. Pasalnya, wisatawan dari Pulau Bali mengakui peninggalan leluhur mereka di Candi Cetho. Untuk masuk kawasan Candi Cetho ini, tiketnya cukup terjangkau. Harga tiket 15.000 untuk wisatawan domestik dan 50.000 untuk wisatawan mancanegara. Sedangkan biaya parkir motor senilai 2.000, untuk roda 4 senilai Rp5.000. Candi Cetho buka setiap hari, jam operasionalnya mulai jam 9 hingga jam 5 sore. Objek wisata Candi Cetho ini dikelola langsung oleh Pemkab Karanganyar dan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah atau BPCP Jawa Tengah. Masyarakat Desa Gumeng juga ikut langsung mengelola tempat wisata ini sebagai pegawai. Bagi kamu yang ingin berkunjung ke Candi Cetho, dari arah Solo kamu harus menuju ke Karanganyar Kota dulu. Sayangnya dari Solo Karanganyar Kota belum ada transportasi umum seperti BST. BST dari Solo berhenti di Terminal Palur Karanganyar. Tapi jika kamu ingin naik bis, kamu bisa turun di Terminal Karanganyar dan kemudian berhenti di Terminal Karangpandan. Selanjutnya, oper bus menuju Terminal Kemuning, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan naik ojek sampai Candi Cetho. Jarak tempuh menuju Candi Cetho dari pusat Kabupaten Karanganyar adalah sekitar 29,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari pusat Kabupaten Karanganyar, ikuti jalan utama menuju Tawangmangu via Karangpandan, bukan via Matese. Setelah Terminal Karangpandan, tinggal jalan utama menuju Tawangmangu dan belok kiri memasuki jalan utama menuju Kecamatan Ngargoyoso dan Kebun Teh Kemuning. Terus lurus ikuti jalan utama sampai Kebun Teh Kemuning. Nantinya belok kanan di pertigaan jalan menanjak. Dengan jalan menanjak. Anyway, jalan menuju Candi Cetho cukup menanjak terjal. Jadi kamu harus waspada ya jika menyetir motor atau mobil. Jika sudah berada di Candi Cetho, kamu tak boleh sembarangan masuk begitu saja. Setelah bayar tiket masuk, kamu diwajibkan mengenakan kain poleng. Pemakaian kain poleng ini berfungsi untuk menghormati kesucian Candi Cetho, karena candi ini juga masih digunakan sebagai sarana peribadatan umat Hindu. Jadi jalur berkunjungnya ke Candi Cetho tuh begini. Ke loket bayar tiket masuk senilai 15.000 per orang untuk wisatawan domestik.
Setelah membayar tiket, wisatawan diwajibkan menggunakan kain poleng yang akan diberikan oleh petugas. Jika sudah memakainya, kamu bisa langsung menuju Candi Cetha dan berfoto-foto di sana. Tempat wisata tanpa kisah mitos bisa diumpamakan bagai sayur tanpa garam. Konon, pengunjung wanita yang sedang haid dilarang masuk ke Candi Cetha. Selain itu, semua pengunjung Candi Cetha juga harus berperilaku sopan dan dilarang berbicara kotor. Kades Gumeng Suryanto mengatakan, ada alasan mengapa hal tersebut dilarang di Candi Cetha. Pesan-pesan mbah-mbah leluhur kami dulu, memang Candi Cetha itu kalau orang baru, untuk kaum hawa, kaum perempuan, itu kalau memang baru datang bulan, dirinya tidak bersih, itu memang tidak diperbolehkan untuk masuk. Kemudian mitos di Candi Cetha selanjutnya yaitu para wisatawan bersikap sopan di sana. Ia menjelaskan dalam mitos tersebut, para pengunjung tidak boleh melakukan tindak perilaku yang tidak terpuji. Mencela maupun mengejek patung akan mengalami masalah setelah keluar dari candi. Kamu harus mengendalikan perilaku dan perkataanmu selama di Candi Cetha. Tapi kayaknya kamu bakalan susah kalau menahan rasa lapar di sana. Jangan khawatir, ada banyak pilihan makanan di kawasan Candi Cetha. Harganya pun gak ngampleng alias murah meriah. Ada sejumlah warung yang berjualan nasi goreng, mie goreng, ayam goreng, hingga pecel. Tips agar tidak dikepruk, penjual lebih baik tanyakan dulu harga makanan di warung setempat. Lebih aman lagi cari warung yang menyediakan daftar menu lengkap dengan harganya. Jika ingin mencoba pentol kuah yang pedagangnya biasa berjejer-jejer di depan pintu masuk Candi Cetha, per porsinya dibanderol Rp10.000. Foto-foto udah, jajan udah, keliling sudah, waktunya pulang. Tapi kalau ingin menginap ada pilihan penginapan di kawasan Candi Cetha. Harganya pun bervariasi. Ada yang puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Sesuaikan dengan isi dompetmu saja. Menurut penjaga Wisma Cetha Indah, Guslan mengatakan, tarif menyewa kamar di tempatnya antara Rp80.000 sampai Rp100.000. Ada juga pondok wisata lestari yang tarif kamarnya Rp200.000 per malam. Yang ingin menginap agak mewah dan bisa bareng teman atau keluarga, ada The Villa Cetha, tarifnya Rp550.000 sampai Rp4,5 juta per malam. Biasanya Candi Cetha ini ramai pengunjung di akhir pekan, seperti Sabtu atau Minggu, juga di hari libur tanggal merah. Jika ingin suasana yang agak sepi, bisa berkunjung saat weekdays atau hari kerja. Yang kerja bisa ambil cuti sekali-kali healing buat lepas penat. Yang masih sekolah atau kuliah, lebih baik tunggu hari libur aja. Jangan sampai bolos. Jadi kapan kamu mau berkunjung ke Candi Cetha? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.